Namaku Naila, 34 tahun. Aku sudah menikah dengan Raka selama 8 tahun. Banyak orang bilang, aku wanita paling beruntung. Suami yang tampan, sukses, penyayang, dan keluarga mertua yang hangat. Dari luar, rumah tangga kami terlihat nyaris tanpa celah. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk Raka sebelum dia berangkat kerja. Dia menyapa dengan senyum hangat, mengecup keningku sambil berucap, "Makasih, sayang. Doain aku lancar meeting hari ini ya." Aku mengangguk pelan, memandangnya sambil menahan rasa sedih yang sudah lama kukubur. Hari itu adalah hari jadwal menstruasiku datang. Dan seperti yang sudah-sudah, hasil tes pack yang kulakukan pagi-pagi buta tetap satu garis. Lagi-lagi gagal. 8 tahun pernikahan, 5 kali inseminasi, 2 kali VF, dan tak terhitung jumlah doa serta air mata semua belum membawa hasil. Tapi aku tidak menyerah. Raka juga selalu berkata, "Kita bisa. Nih, kalau belum sekarang, mungkin nanti. Kamu cukup buatku." Aku ingin percaya itu. Sore harinya, rumah kami kedatangan seseorang yang sudah lama tidak tinggal bersama kami, Nadira. Adik angkatku. Dia baru lulus kuliah di luar kota dan ingin tinggal sementara sebelum mulai bekerja. "Dira bakal jadi teman kamu di rumah. Biar kamu nggak kesepian," kata Raka sambil mengangkat koper Nadira ke lantai 2. Aku tersenyum. Ada kehangatan saat melihat Nadira. Kami memang bukan saudara kandung, tapi sejak kecil sudah seperti kakak adik sungguhan. Saat orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, keluarganya yang mengangkatku. Dia lebih muda 6 tahun, manja, ceria, dan spontan. Kehadiran Nadira membuat rumah terasa ramai. Dia banyak bercerita, banyak tertawa. Kadang ikut membantu di dapur, kadang iseng membuka lemari Raka, bercanda soal betapa fashionable-nya kakak iparnya itu. Aku tertawa. Tapi entah kenapa, di balik gelak tawa itu, mulai muncul sebuah rasa asing. Seperti kekhawatiran kecil, yang belum bisa ku terjemahkan. Malam itu, setelah Raka tertidur lebih dulu, aku masih duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Gelisah, aku mencoba menepis pikiranku sendiri. Ini cuma lelah, ini cuma kecemburuan kakak pada adik yang ceria. Aku pasti terlalu sensitif karena masalah kehamilan belum kunjung tuntas. Tapi pagi-pagi berikutnya, saat aku turun ke dapur, aku melihat Nadira sudah lebih dulu di sana. Dia sedang memasak sarapan menu kesukaan Raka. Omelet isi keju dan paprika, disusun rapi seperti yang biasa ku buat. "Oh, Kak, maaf ya, aku bangun duluan. Terus kepikiran aja mau bantu-bantu, malah bikin masakan Kak Naila," katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum menahan canggung. "Gak apa-apa, makasih ya." Raka turun dari tangga dengan gaya santainya, lalu mencium pipiku sekilas sebelum menoleh ke meja makan. "Wah, wangi banget. Ini kamu yang masak, Dira." Nadira mengangguk sambil malu-malu. "Iseng aja, Kak." Raka duduk. "Kamu jago juga, ya. Bisa saingan sama Kak Naila nih." Aku tertawa. Tapi tahu aku menggantung. Hari-hari berikutnya, Nadira semakin sering membantuku. Dia suka menyeduhkan kopi untuk Raka sebelum aku sempat turun dari kamar. Kadang dia duduk lama di ruang kerja Raka. Katanya membantu edit dokumen atau membuat presentasi karena jurusannya dulu komunikasi bisnis. Raka tampak senang. Aku mencoba untuk tidak berpikiran buruk. "Bukankah ini hal biasa?" Nadira adik angkatku, Raka suamiku. Aku percaya keduanya. Tapi pada suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya. Dan saat masuk rumah, aku melihat sesuatu dari celah ruang. Tamu yang membuat napasku tercekat. Raka dan Nadira duduk berdua di sofa. Nadira sedang bersandar di bahu Raka, sambil tertawa-tertawa yang sama seperti dulu ia berikan padaku saat kami masih dekat sebagai saudara. Raka tidak menjauh. Dia hanya tersenyum sambil membelai rambut Nadira. Aku mundur pelan-pelan. Tidak ingin mereka tahu aku melihatnya. Jantungku berdegup tidak karuan. Bukan karena marah, tapi karena aku sadar. Rasa asing itu mulai tumbuh menjadi ketakutan yang nyata. Ada sesuatu yang sedang berubah, dan aku belum siap menghadapi kenyataan seperti apa bentuknya.
Tapi kenyataan itu tidak menunggu aku siap. Beberapa hari kemudian, saat aku hendak mencuci pakaian, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Di antara tumpukan pakaian kotor di keranjang cucian, ada sehelai kaos Raka dan syal tipis berwarna merah muda. Bukan milikku, dan aku tahu pasti itu juga bukan milik Raka. Aku menatap benda itu cukup lama. Lalu perlahan, aku mencium aromanya. Wangi khas Nadira, parfum bunga lembut yang baru dia beli minggu lalu. Tanganku bergetar saat melipat syal itu. Hatiku terasa kosong. Seakan semua logika dalam kepalaku menolak berpikir, tapi semua firasatku justru semakin menguat. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak bertanya langsung. Bukan karena tidak berani tapi karena aku tahu, jika aku membuka kotak rahasia ini, aku tak bisa menutupnya lagi. Aku ingin mengamati lebih lama. Mungkin aku salah. Malamnya, aku melihat Nadira keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit rambut dan piyama tipis. Dia melangkah ke dapur sambil menyanyi kecil. Raka sedang duduk di ruang TV, tapi matanya mengikuti gerak Nadira. Sekilas, tapi cukup tajam. Raka, aku memanggil pelan dari arah tangga. Dia tersentak, cepat-cepat mengalihkan pandangannya padaku. Iya, sayang, aku memaksakan senyum. Besok kita kontrol ke dokter, ya. Jadwal konsultasi programnya udah dekat lagi. Dia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Iya, besok, ya. Tapi malam itu, dia tidur lebih cepat dari biasanya. Membelakangiku, seperti ingin segera tenggelam dalam mimpi atau lari dari sesuatu yang berat. Dan aku sendiri, di sisi ranjang, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, aku tidak berdoa untuk bisa hamil. Aku hanya berdoa semoga suamiku masih milikku. Dan Nadira belum menjadi ancaman yang nyata. Tapi harapanku runtuh esok harinya. Saat aku membuka tas kecil Nadira untuk mencari charger pinjamanku, aku menemukan benda itu. Tespek dibungkus tisu dengan 2 garis merah. 2 garis. Tanganku langsung melemas. Benda kecil itu terasa seperti palu godam yang memukul seluruh isi kepalaku. 2 garis yang selama bertahun-tahun ku nanti dengan air mata dan harapan, kini justru muncul di tangan yang salah. Aku duduk pelan di sisi tempat tidur. Nadira masih menatap tas pek itu, ingin percaya bahwa ini milik temannya, bahwa Nadira cuma meminjamkan tas. Tapi aku tahu, tidak ada teman yang datang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kami bertiga di rumah ini. Saat itu juga, Nadira masuk ke kamar. Dia terkejut melihatku duduk dengan tas pek di tanganku. Kak Naila? Itu aku nggak sengaja nemu. Potongku cepat. Aku berusaha tersenyum, walau air mataku nyaris tumpah. Kamu hamil? Dia terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena rahasianya terbongkar terlalu cepat. Siapa ayahnya? Tanyaku lirih, walau aku sudah tahu jawabannya. Nadira menunduk, menangis, tapi tidak membantah. Dan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Aku berjalan perlahan keluar kamar. Langkahku gemetar, nafasku berat. Raka baru pulang kerja dan melihatku di tangga. Sayang, kamu kenapa? Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu tahu Nadira hamil. Wajah Raka langsung berubah. Panik, terdiam beberapa detik. Dan kemudian, dia hanya menjawab dengan bisikan pelan. Aku hilaf, Naila, hilaf. Kata itu menamparku lebih keras daripada semua luka batin yang pernah kutahan 8 tahun ini. Aku yang selama ini berjuang demi rumah tangga kami. Aku yang bertahan meski divonis tidak bisa hamil. Aku yang terus berharap dan percaya. Justru dikhianati oleh orang yang kucintai dan orang yang kupanggil adik. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram. Raka tidak bicara banyak. Nadira mengurung diri. Dan aku hanya ingin tahu satu hal. Apa arti pernikahanku? Kalau suamiku membuat anak dengan adik yang kuanggap darah daging sendiri? Pertanyaan itu menggema di kepalaku sepanjang malam, seperti gema yang tak kunjung hilang. Aku duduk memeluk lutut di pojok kamar, lampu sengaja kumatikan.
Rasanya seperti berada di dasar jurang yang gelap dan tak ada yang mencoba menarikku. Naik, pagi harinya, Raka mengetuk pintu kamar perlahan. Naila, ayo kita bicara. Aku diam. Naila, aku nggak bermaksud semua ini terjadi begitu saja. Suaranya mulai bergetar. Aku sayang kamu. Aku tetap ingin mempertahankan rumah tangga kita. Aku membuka pintu perlahan. Lalu bagaimana dengan Nadira dan anak yang dikandungnya? Raka menunduk. Ia tak mampu menjawab. Beberapa saat kemudian, Nadira keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat, mata sembab. Tapi saat ia melihatku berdiri di depan pintu, dia tidak menangis. Dia justru berkata, pelan tapi jelas, aku nggak pernah berniat merebut. Kak Raka, kalau begitu kenapa kamu biarkan dia menyentuhmu? Tanyaku tenang, tapi suara dalamku hampir pecah. Nadira terdiam, tidak menjawab. Aku mundur, masuk ke kamar, mengunci diri, dan menangis dalam diam. Hari itu, aku tidak bisa makan, tidak bisa berpikir. Tapi malamnya, aku mengambil satu keputusan. Aku menulis surat untuk Raka. Isinya hanya satu kalimat. Aku butuh waktu untuk sendiri, karena hatiku sudah terlalu penuh luka. Aku pergi ke rumah sahabatku, Intan, yang sudah seperti saudara sendiri. Di sana, aku menceritakan semuanya. Tentang Nadira, tentang kehamilan itu, tentang pengkhianatan yang bahkan tidak bisa kusangkal dengan alasan logis apapun. Intan memelukku erat. Kamu nggak salah, Nek. Tapi sekarang kamu harus kuat. Tentukan apa yang kamu mau. Kamu mau tetap bertahan, atau kamu mau pergi? Aku terdiam lama. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya seperti memilih antara bernapas atau berhenti. Malam itu, aku menuliskan satu tujuan di jurnal kecilku. Aku akan mencari arti dari diriku sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang belum bisa punya anak, tapi sebagai Naila. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk berjuang bukan demi pernikahan, tapi demi diriku sendiri. Namun rupanya, keputusan untuk berjuang bagi diri sendiri bukan hal yang mudah. Apalagi ketika dunia di sekitarku tidak mengizinkannya. Baru 2 hari aku tinggal di rumah Intan, telepon dari ibu mertua datang. Suaranya terdengar lembut, tapi penuh tekanan halus. Naila, kamu jangan egois. Nadira itu masih muda. Dia pasti hilaf. Kamu istri yang dewasa. Kamu harus bisa terima ini sebagai ujian. Ujian. Aku menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang membuncah di dada. Bu, saya yang disakiti, ucapku pelan. Saya yang dikhianati. Tapi kamu juga belum bisa kasih cucu buat keluarga ini, Nak. Jawabnya pelan. Sekarang Tuhan malah beri jalan lewat Nadira. Mungkin ini bentuk kasih sayangnya, bukan hukuman. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Sehari setelah itu, giliran ayah angkatku yang datang menemuiku. Beliau duduk di ruang tamu rumah Intan, membawa nada tenang tapi berat. Kalau kamu tinggalkan Raka sekarang, orang akan mengira kamu menyerah hanya karena dia ingin punya anak. Mau sampai kapan kamu hidup dalam luka? Nah, toh Nadira sudah mengandung. Mau tidak mau, anak itu tetap akan jadi bagian dari keluarga kalian. Aku menangis, tapi tidak di hadapan mereka. Hanya di balik pintu, ketika semua suara hilang dan aku sendirian lagi. Semua orang ingin aku kembali. Kembali ke rumah yang dulu kupanggil tempat pulang, meski sekarang telah diisi luka yang tak bisa disembuhkan. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang terlihat lebih tua dari biasanya. Wajah yang letih oleh pengorbanan. Demi pengorbanan yang tak dihargai. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, apa aku masih bisa mencintai seseorang yang membiarkan aku terluka tanpa merasa bersalah? Dan pertanyaan yang lebih sulit, apa aku bisa memaafkan diriku kalau aku memilih kembali ke rumah yang sama? Dan pada akhirnya, aku pulang. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu aku tak akan bisa benar-benar berdiri jika belum menatap luka ini sampai tuntas. Saat aku membuka pintu rumah, aroma yang dulu selalu kurindukan kini terasa asing. Ruang tamu itu masih sama, sofa abu-abu yang kupilih sendiri masih di tempatnya.
Tapi kehangatan yang dulu ada di antara dinding rumah ini sudah tidak ada. Raka menyambutku di ambang pintu. Wajahnya terkejut, seperti tidak percaya aku kembali. Naila, hanya itu yang bisa dia ucapkan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya isyarat bahwa aku datang bukan untuk merajut ulang apa yang sudah robek. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Malam harinya, aku makan di meja makan yang sama dengan mereka berdua, Raka dan Nadira. Hening, suara sendok dan piring terdengar lebih nyaring dari biasanya. Nadira menunduk sepanjang makan. Perutnya belum terlihat membesar, tapi bagiku, setiap suapan yang ia ambil terasa seperti pengingat akan luka yang tidak bisa kutelan. Setelah makan, aku duduk di ruang tamu. Raka mendekat pelan. Aku tahu aku salah, katanya. Aku menatapnya. Aku nggak pulang untuk mendengarmu membela diri. Aku pulang karena aku ingin menyelesaikan ini dengan kepala tegak. Dia terdiam. Besok pagi kita ke pengacara, kataku tenang. Aku ingin pisah baik-baik, tanpa saling menyakiti lebih. Dari ini, Nadira terisak pelan dari balik pintu dapur. Tapi aku tetap duduk tegak, tak bergerak. Namun malam itu, saat aku hendak masuk kamar, aku melihat pintu kamar Raka terbuka, dan Nadira berdiri di ambang pintu kamarku. Kak Naila, boleh aku bicara? Suaranya lirih. Aku menatapnya. Untuk pertama kali dengan luka yang tak bisa kusembunyikan. Mau bicara soal apa? Soal bagaimana kamu bisa mengandung anak suamiku? Dia menangis. Aku nggak minta semua ini terjadi. Aku juga bingung. Kak, aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa lihat Kak Naila seperti ini. Lalu kenapa kamu tetap tinggal? Tanyaku, hampir berbisik. Karena Kak Raka suruh aku tetap di sini. Hening. Kata-kata itu mengguncangku lebih keras dari apapun. Jeti, Raka memilih. Dan dia tidak memilih aku. Aku tutup pintu kamar perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku menangis bukan karena kehilangan suamiku, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku sudah kehilangan diriku jauh sebelum ini terjadi. Dan disitulah aku tahu, aku tak bisa terus hidup dalam rumah yang hanya menyisakan bayangan siapa diriku dulu. Pagi itu, aku duduk di meja makan sendirian. Raka sudah berangkat kerja lebih awal. Nadira tak terlihat dimanapun. Mungkin bersembunyi dari tatapanku. Tapi aku sudah tidak ingin melihat siapa-siapa. Aku hanya ingin jujur pada satu orang, diriku sendiri. Aku menatap cincin kawin di jari manisku. 8 tahun. Cincin ini dulu kukenakan dengan hati berbunga-bunga, penuh harapan dan janji. Kini, hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah percaya dan dihianati. Siang harinya aku datang ke kantor pengacara sendiri. Surat gugatan cerai sudah disiapkan sejak aku menginap di rumah Intan. Aku hanya belum berani menyerahkannya. Tapi hari itu, aku datang dengan langkah paling berat dan hati paling bulat. Bu Naila yakin tidak ingin menunggu mediasi keluarga? Tanya pengacara dengan hati-hati. Aku menggelang pelan. Saya sudah menunggu selama 8 tahun. Kali ini, saya memilih untuk mendengarkan hati saya. Sore harinya, saat Raka pulang, aku meletakkan amplop coklat di meja ruang tamu. Dia menatapnya seperti baru melihat sesuatu yang tak pernah dia bayangkan benar-benar terjadi. Apa ini? Suaranya berat. Surat perpisahan. Jawabku singkat. Raka duduk pelan, membuka amplop itu, dan membaca. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi aku tak ingin melihat dia bersedih. Karena yang paling menyedihkan adalah, kenapa harus menunggu aku menyerah dulu, baru dia terlihat peduli? Maafkan aku, Naila. Katanya nyaris tak terdengar. Aku bodoh, aku salah. Tapi aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu juga nggak pernah benar-benar memilih aku. Air matanya jatuh. Tapi aku sudah kehabisan air mata. Aku sudah menangis cukup banyak untuk satu kehidupan. Sekarang saatnya aku berdiri. Untuk Naila, kalau kamu benar-benar mencintaiku, ucapku pelan, kamu akan biarkan aku pergi dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Raka tidak mencegahku. Dia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa kehilangan itu nyata.
dan tidak bisa diselamatkan lagi. Hari itu juga aku berkemas, bukan dengan koper penuh dendam, tapi dengan hati yang sudah cukup lelah untuk menampung luka. Aku tak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, buku catatan doa, dan bingkai foto. Kecil pernikahan kami yang kini terasa seperti kisah dari dunia lain. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Nadira berdiri di ujung tangga, memegangi perutnya yang mulai terlihat membulat. Dia ingin bicara, tapi aku hanya berkata, "Jaga anakmu baik-baik. Semoga kamu tidak pernah merasakan perih yang sama." Dan aku pergi. Kupikir aku akan menangis sepanjang jalan. Tapi anehnya, hatiku justru terasa tenang. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tahu kemana aku pergi. Menuju hidup yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos dekat tempat kerja lamaku. Di sana, aku mulai kembali mengajar pekerjaan yang dulu kutinggalkan karena fokus pada program kehamilan. Murid-muridku menyambutku dengan senyuman yang kurindukan. Mereka memanggilku Bu Naila dengan polos, tanpa tahu bahwa aku datang dengan hati yang baru saja dibongkar. Setiap malam, aku menuliskan satu kalimat di jurnal harian. Hari ini aku tetap bertahan, walau tidak lagi sebagai istri. Dunia tidak berubah banyak, tapi aku berubah sepenuhnya. Aku belajar menyeduh kopi sendiri, menonton film sendirian, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Tapi pada suatu sore yang tenang, Intan datang membawakanku surat. Matanya serius. Dari Raka. Katanya pelan. Aku membuka surat itu dengan hati yang tak lagi berharap apa-apa. Tapi kalimat pertama di sana membuat nafasku tercekat. Naila, aku tidak minta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Sejak kamu pergi, rumah ini tidak pernah terasa hidup lagi. Aku menutup surat itu, menarik napas panjang. Tapi tidak, aku tidak akan kembali hanya karena dia menyesal. Penyesalan tidak cukup untuk membayar hancurnya hati seorang istri. Aku menatap langit senja dari jendela kosku yang kecil, lalu tersenyum. Tipis, karena aku tahu, aku sedang dalam perjalanan pulang ke diriku sendiri. Dan perjalanan itu ternyata jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Hari-hariku tak lagi diisi suara pintu yang dibanting, tatapan sinis mertua, atau senyum palsu dari orang yang seharusnya melindungiku. Kini, aku bangun setiap pagi hanya untuk diriku sendiri, menyeduh kopi bukan untuk suami, tapi untuk menenangkan hatiku. Menyisir rambut bukan untuk tampil cantik di depan siapa-siapa, tapi sebagai bentuk syukur bahwa aku masih bisa berdiri setelah semua badai itu. Murid-muridku jati pelipur. Lara. Mereka tertawa, bertanya polos, kadang memelukku tanpa alasan. Dari mereka, aku belajar bahwa cinta tidak harus menyakitkan, bahwa kasih sayang bisa hadir dalam bentuk-bentuk sederhana yang tulus. Suatu hari, saat aku selesai mengajar, seorang ibu muda datang menjemput anaknya. Dia mengenalku. Bu Naila, aku mengangguk. Saya dulu murid ibu waktu masih di SD Harapan. Aku tersenyum. Kamu sudah jati ibu sekarang? Ya. Dia tertawa kecil. Saya ingat cara ibu mendongeng. Saya selalu ingin anak saya punya guru seperti ibu. Mata saya hangat. Ternyata, aku masih punya arti. Masih bisa bermakna. Bukan sebagai istri, bukan sebagai calon ibu, tapi sebagai manusia utuh. Di tengah damainya hidup baruku, Raka mengirim pesan singkat. Anaknya sudah lahir, laki-laki. Tapi aku tetap beri nama yang pernah kita pilih dulu. Ryan. Aku membaca pesan itu dengan tenang. Tidak marah, tidak cemburu. Hanya sunyi. Aku tidak membalas. Karena ini bukan lagi tentang Raka atau Nadira. Ini tentang aku. Tentang Naila. Tentang bagaimana seorang perempuan bisa patah, tapi tidak hancur. Bisa kecewa, tapi tidak kehilangan arah. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di jurnalku. Aku tidak lagi menunggu 2 garis merah. Aku menunggu hari-hari penuh makna yang kuciptakan sendiri. Dan ketika aku menutup buku itu, aku tahu, aku sudah benar-benar pulang. Dan ternyata, menanti hari-hari seperti itu, jauh lebih membahagiakan dari yang pernah kupikirkan.
Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Luka di hatiku memang belum benar-benar sembuh, tapi setidaknya aku sudah bisa menyentuhnya tanpa menangis. Kehidupanku perlahan berubah dari seorang istri yang hampir kehilangan dirinya sendiri menjadi seorang perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih damai. Aku mulai aktif menulis di blog berbagi kisah perjuanganku menjalani pernikahan tanpa anak, tentang pengkhianatan, dan bagaimana aku menemukan kembali diriku. Ternyata banyak perempuan di luar sana yang merasa seperti aku dulu, terjebak dalam bayang-bayang rumah tangga, dalam harapan yang dipaksakan, dalam luka yang dipendam karena takut dianggap gagal. Mereka membaca tulisanku, mengirim pesan-pesan hangat, dan berkata, "Kak Naila, tulisanmu menyelamatkan aku. Aku merasa tidak sendiri lagi. Kakak mengajarkan bahwa perempuan juga boleh memilih dirinya sendiri." Air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena merasa benar-benar berarti, bukan dari status, tapi dari keberanian. Suatu hari, Intan datang membawa kabar. Dia tersenyum lebar. "Blog kamu viral, Nek. Ada komunitas perempuan yang ingin undang kamu jadi pembicara." Aku tertawa kecil. "Aku? Bicara soal apa?" "Bicara soal luka dan cara berdamai dengannya." Dan disitulah aku berdiri, seminggu kemudian, di depan puluhan wajah perempuan yang seperti melihat cermin dari cerita hidupku. Mereka mendengarkanku bicara bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit meski sendiri. Aku bercerita, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa jadi cahaya kalau kita berani menatapnya. Saat acara selesai, seorang perempuan paruh baya memelukku erat. "Terima kasih ya, Nak. Aku akhirnya berani memilih untuk tidak terus bertahan di pernikahan yang menyiksaku." Malamnya, aku menatap langit dari jendela. Kamarku yang kecil, tak ada suara tangis, tak ada kecemasan akan hari esok, hanya rasa syukur yang mengalir pelan. Karena akhirnya, aku sadar, menjadi utuh bukan berarti tidak pernah hancur, tapi berani menyusun ulang dirimu dari serpi-serpi yang pernah kau sangka tidak berharga. Dan aku akhirnya tahu, serpi-serpi itu bukan kutukan, tapi potongan kehidupan yang harus kususun ulang dengan tanganku sendiri. Beberapa bulan setelah acara itu, aku menerima undangan reuni dari sekolah lamaku. Aku sempat ragu untuk datang. Ada bagian dari diriku yang masih ingin bersembunyi dari masa lalu. Tapi akhirnya, aku putuskan untuk hadir sebagai Naila yang baru. Bukan sebagai istri Raka, bukan sebagai perempuan yang belum bisa punya anak, tapi sebagai diriku sendiri yang sudah sembuh dan berani berdiri. Di sana, banyak wajah lama menyambutku. Ada yang bertanya dengan nada basa-basi, "Kamu kemana aja? Nel, sekarang tinggal di mana?" Dan aku hanya menjawab, "Aku sedang tinggal bersama kebebasanku." Mereka tertawa, walau tak semuanya mengerti. Tapi aku tidak butuh semua orang mengerti, cukup aku yang tahu betapa panjang perjalanan yang kulalui untuk bisa tersenyum seperti ini. Sore harinya, aku duduk sendirian di kursi taman sekolah, menikmati angin. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahku. "Raka." Aku menoleh perlahan. Dia tersenyum kecil. Tidak ada sisa arogansi di matanya. Hanya wajah lelah seseorang yang pernah kehilangan. Dan kini hanya ingin meminta maaf, bukan untuk kembali, tapi untuk melepaskan dengan hormat. "Aku tahu, aku bukan rumah lagi buat kamu," katanya pelan. Aku hanya menatap lurus ke depan. "Kamu memang pernah jadi rumah, tapi aku lupa, aku juga harus punya kunci sendiri." Dia mengangguk, lalu berdiri. "Terima kasih karena pernah mencintaiku. Semoga kamu benar-benar bahagia." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya pergi dengan hati yang sudah tenang. Dulu, aku akan menangis. Dulu, aku akan berteriak. Tapi sekarang aku hanya bersyukur karena aku tahu luka itu tidak sia-sia. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di halaman paling belakang jurnal harian yang menemaniku sejak awal semua ini terjadi. Aku bukan istri yang gagal. Aku adalah perempuan yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang diam-diam. Dan dengan menutup buku itu, aku membuka lembaran baru.
lembaran hidup yang kutulis sendiri, dengan tangan yang pernah gemetar, dan kini siap menggenggam apapun yang menantiku.